Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap Ahyudin kembali memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dengan dugaan penyelewengan dana kompensasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Ahyudin diperiksa untuk kelima kalinya. Ahyudin tiba di gedung Barreskrim Polri pada pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. Ia nampak didampingi tim kuasa hukumnya Teku Pupun Zulkifli. Mantan Presiden ACT ini memastikan dirinya masih berstatus saksi. Sementara itu, Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Andri Sudarmaji mengatakan pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Hajar ditunda. Ibnu mengaku sakit kepada penyidik. Sebelumnya, polisi menemukan 2 unsur pidana yang dilakukan petinggi ACT. Pertama, dugaan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, tindak pidana penggelapan. Pemirsa, kendati sudah menemukan 2 alat bukti hingga kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana CSR korban Lion Air oleh ACT naik ke tingkat penyidikan, polisi belum juga menetapkan satupun tersangka. Ya, ada kendala yang ditemukan penyidik dalam mengusut kasus ini. Sudah ada rekan kami di Mabes Polri, ada Sisilia Sinabariba. Sisilia, sudah 5 kali Ahyudin diperiksa. Sebetulnya apa informasi yang dikejar penyidik dari mantan petinggi ACT itu? Ya, Egan, informasi tentu yang diharapkan dapat ditemukan dan tentunya harus ditemukan oleh pihak penyidik dari Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan penyelewengan dana ACT ini adalah kemana sebenarnya dana tersebut dan bagaimana aliran dana donasi di Yayasan ACT tersebut dilakukan atau diputar begitu sehingga informasi ini dapat ditemukan. Tentu untuk mendapatkan informasi ini pihak dari Barreskrim Mabes Polri terus melakukan pemeriksaan terhadap petinggi dari Yayasan ACT bahkan sudah 5 hari terhitung sampai hari ini. Hari ini mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap Ahyudin memenuhi kembali pemeriksaan dari pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya masih sebagai saksi. Tidak hanya Ahyudin, sebenarnya hari ini juga Presiden aktif dari ACT Ibnu Hajar seharusnya dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan. Namun pihaknya meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang dengan alasan kelelahan sehingga dijadwalkan untuk kembali menjalani pemeriksaan pada Jumat sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau Jumat besok. 5 hari sudah Ahyudin menjalani pemeriksaan. Sejumlah informasi tentu terus digali oleh pihak penyidik. Mulai dari hari Jumat kemarin terkait dengan legalitas dan juga pendirian dari ACT ini, kemudian hingga penyelewengan atau dugaan penyelewengan dana donasi umat, hingga penyelewengan dana dari hibah yang diberikan oleh ahli waris korban Lion Air yang jatuh pada tahun 2018 yang lalu. Sehingga informasi ini yang terus digali oleh pihak penyidik. Memang saat ini statusnya perkara ini sudah dinaikkan dari yang sebelumnya penyelidikan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan karena pihak penyidik sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana di dalam kasus ini dan diduga melanggar Undang-Undang Yayasan serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dugaan yang disangkakan terhadap perkara ini adalah dugaan penyalahgunaan ataupun pengalihan kekayaan yayasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski demikian, status dari kedua petinggi ACT ini baik Ibnu Hajar maupun Ahyudin masih sebagai saksi karena pihak penyidik masih terus mengumpulkan keterangan baik itu dari internal ACT sendiri maupun dari pihak eksternal. Egan. Sisi, adakah kendala yang ditemui oleh penyidik sehingga sampai saat ini polisi belum menetapkan tersangka? Padahal tadi Anda katakan kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Ya, Fitri, betul sekali. Memang butuh waktu cukup lama bagi pihak penyidikan untuk menetapkan siapa tersangka di balik kasus ini. Mengingat sudah 5 hari pemeriksaan terus dilakukan terhadap 2 petinggi ini. Namun pihak penyidik menegaskan bahwa memang mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pendalaman terkait dengan perkara ini. Memanggil setidaknya sudah ada 8 saksi, baik itu saksi dari yayasan maupun dari eksternal, termasuk manajer dari PT Lion Mentari terkait dengan dugaan adanya penyelewengan dana dari ahli waris Lion Air. Namun untuk menjawab kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan
apakah kasus ini lama atau tidak, pihak dari tim penyidik Barreskrim Mabes Polri juga telah membentuk tim khusus terkait dengan penyelesaian kasus ini. Tim khusus ini terdiri dari 5 subdit atau subdirektorat yang ada di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, sehingga diharapkan nanti tim khusus ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut, dan tentu kita harapkan dapat bekerja secara cepat, tepat, efisien, dan juga transparan sehingga dapat mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik dengan adanya dugaan penyelewengan dana donasi maupun dana dari korban Lion Air ini. Demikian Fitri dan Dekan, kembali ke Anda di studio. Cecilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda.